Pujiannya sangat mengalir. Kita sudah mengalir. Tuhan memberkati Pastor Untung ya. Setelah membawa kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa, Aba ya Bapa Tuhan Yesus Tuhan Roh Kudus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kekuatan, kesegaran hanya berasal daripadamu. Terlebih kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan hamba percaya Engkau hadir di atas puji-pujian kami umat orang percaya. Mari berbicaralah bagi setiap kami apa yang Engkau mau sampaikan bagi Hope of Glory ini Tuhan. Biarlah Tuhan ada berkat khusus, berkat Tuhan yang akan Engkau sampaikan pagi hari ini tentang kuasa. Bagaimana kami harus hidup. Terima kasih Bapak, ini doa hamba-Mu. Urapan Allah terus sekali lagi Tuhan memenuhi setiap kami. Sehingga kami mengerti apa yang Engkau mau sampaikan. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat buat Hope of Glory ya. Sekali lagi selamat ya, saya melihat teman-teman yang hadir pagi hari ini, hamba-hamba Tuhan luar biasa. Ini saya melihat semua ini barang baru stok lama ya. Morning Pak Andre. Oh, ada dia juga tuh. Luar biasa ya. Ada kehausan, ada rindu, lapar sesuai pujian tadi. Kuasamu memulihkanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Rencanamu indah bagiku, saya sampai mencatat, padahal saya sudah hafal pujian itu. Ya, kalau kita simak bait demi bait, ini luar biasa, saudara ya. Menceritakan bahwa betapa hausnya kita sebagai hamba Tuhan, karena kehausan itu yang Tuhan cari. Ya, kita hadir pagi hari ini bukan karena siapa-siapa. Ya, kerajaanmu itu bagianku. Wow, ya kan? Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kurindu sabdamu, kurindu firmanmu. Nah ini, pagi hari ini saya sudah berikan tema kepada Ibu Ariance tentang kuasa. Karena kehidupan kita, saudara, tanpa kuasa Roh Kudus sia-sia adanya. Ya, kita baru melewati peperangan roh yang luar biasa ya, Indonesia ya, yang mirisnya terjadi di saat bulan kemerdekaan, betul? Bulan Agustus. Apakah merdeka? Yang ada porak-poranda, saudara. Nah, ini contoh. Sebegitupun hidup kita, ya. Jangan dikatakan sekali merdeka tetap merdeka, bahwa kita sudah dimerdekakan. Enggak, saudara. Kita masih dalam proses. Indonesia aja yang sudah ke 80 tahun. Betul? Toh belum merdeka, saudara. Nah ini contoh. Ya, itu sebabnya pagi hari ini kita mau bicara tentang kuasa. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat Matius 28 ya, ayat 18. Saya akan bacakan mulai dari 16 ya. Matius 28. Perikopnya di atas ayat 16, perintah untuk memberitakan Injil. Ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Ini perintah bukan dari gereja, bukan dari Bapak Gembala, bukan dari orang tua, tapi ini Yesus sendiri, amin. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Aduh. Jadi kita ayat 18 bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara mau tahu
itu Bapa di surga mengutus Yesus. Nah, kalau mari kita ke Yohanes 20 ya, kita mau belajar ya. Saya mau belajar juga karena ini baru ditaruh sama Roh Kudus kepada saya, karena di sini hanya dibilang kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Masih Tuhan Bapa berikan ya. Tapi kita mau lihat apakah kita juga masuk. Yohanes 20. Yohanes 20. Saya bacakan 19 sampai 21. Perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus, seperti kita pagi ini ya, di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 20, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan yang tadinya mereka takut. 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Tanda seru. Simak baik ya. Sama seperti Bapa mengutus aku tadi di ayat 18 ya, tadi di dalam Matius 28. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian, ini penting supaya kita tahu dan sadar bahwa kita juga diutus diutus Yesus ya. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tetapi Tuhan mengutus kita bukan dengan tangan kosong, saudara. Bukan dengan tubuh jasmani yang kosong. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dia berikan kita Roh Kudus. Ya, jadi kita memberitakan Injil harus dengan kuasa Roh Kudus. Dia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kita balik ke tadi Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Berarti tadi yang ayat yang kita baca tadi Yohanes 20, waktu Yesus mengembuskan Roh Kudus, kita juga mendapat kuasa itu. Amin. Di kuasa di bumi dan di sorga. Amin. Di sorga dan di bumi. 19 masih di Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka, ini penting saudara. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tanda bahwa kita sebagai penginjil-penginjilnya Tuhan walaupun tanpa sekolah. Amin. Kita terima kuasa untuk memberitakan Injil. Karena kita sudah dapat kuasa di bumi dan di sorga. Nah, jangan kita layani orang cukup terima Yesus. Nanti sakit disembuhkan, kita dipulihkan, rumah tangga berhasil, usaha berhasil. Nggak salah, karena itu firman. Tapi yang penting di sini saudara ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya ajarlah mereka firman. Jangan juga karena kamu memberitakan Injil, kamu langsung kita itu langsung cari air terus baptis. Itu semua ada bagian-bagian. Ya. Amin. Jangan ngotot, ada air tuh seperti yang di firman Tuhan. Nanti masing-masing ada bagiannya. Yang paling penting di sini ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Apa yang kita ajarkan ya salah satunya bertobat dan dibaptis, memberi diri dibaptis. Amin. Saya nggak mau bahas di situ karena kita lagi bicara tentang kuasa. Nah, untuk menerima kuasa coba kita ke Kisah Rasul 1. Ini kita lagi belajar ya karena semua ada ayatnya, saudara. Sebab itu Pastor Untung bilang, kurindu sabdamu, kurindu firmanmu. Karena kita harus tahu sabda Tuhan, kita harus tahu firman Tuhan.
Kapan kuasa itu kita dapat, saudara? Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Pertanyaannya, sudahkah Roh Kudus itu turun atas kita pribadi lepas pribadi? Karena ada tanda. Kalau Roh Kudus itu turun atas kita, maka apa yang terjadi? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang pintar mencatat ya, jadi tahu ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Kita kan lagi bicara, tema kita adalah kuasa. Jangan kita sudah melayani, bangun pagi, ikut penginjilan sana sini, tapi sebetulnya kuasa nggak ada di dalam kita. Masih bentrok sana sini. Kemanain tuh kuasa, saudara? Ini kerukunan yang luar biasa. Bapak Ibu yang lapar dan haus akan kebenaran. Agar kita tidak terkecoh dengan grup-grup yang menjatuhkan iman kita, saudara. Banyak grup-grup yang membuat kita bukannya bawa jiwa, malah berbisnis, malah bikin ini, bikin itu. Itu mah orang dunia, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ini penting. Dan kamu akan menjadi saksiku, saudara. Jadi saksi. Di mana? Di Yerusalem. Bukan nanti kita ke Yerusalem. Yerusalem berbicara orang sekitar kita, keluarga kita, pelayanan kita, orang-orang sekitar kita. Kita harus jadi saksi di seluruh Yudea dan keluar lagi dari lingkup keluarga dan lingkungan kita, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya selalu bilang Kisah Rasul 1 ayat 8 karena ini terjadi dalam hidupku, saudara. Saat Tuhan tangkap hidup saya amburadul, ya, singkat cerita amburadul, saudara. Complicated istilah Facebook, ya. Bu Arianca dan semua tahu, Mami Rosia itu tahu apa tuh hidup complicated. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jungkir balik hidup di Jakarta. Udah keluar dari Manado di Jakarta, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Hidup berantakan, saudara. Tapi begitu Roh Kudus turun atas kita, ya, Roh Kudus menjamah kehidupan kita, maka kita menjadi saksi, saudara. Saya katakan waktu saya pulang ke Manado, waktu sudah bertobat, awal pertobatan langsung ada KKR di Manado, Gedung Juang. Ini cerita tahun 2000 ya. Aduh, gila, 25 tahun lalu. Yang tadinya kalau kita pulang pakai celana jeans, blues yang dapat lihat puru, ya kan? Karena anak disco, ya kan? Nenek-nenek diskotik, saudara. Ya, apa namanya? Dugem, ya, ekstasi, ganja. Ih, seremnya. Nah, apa nggak kaget Manado begitu pulang mereka melihat saya pakai rok panjang hitam, tangan panjang putih, KKR pula. Nggak salah. Bahkan di dalam pesawat waktu dari Jakarta mau ke Manado, ada yang tanya, itu Sylvia. Nanya ke yang undang saya untuk KKR. Iya, itu pendeta saya. Makin bingung lagi tuh orang yang teman tripping dulu, saudara. Satu pesawat. Jadi kesaksian kita ini saat kita dijamah Roh Kudus, saat Roh Kudus turun atas kita, mengherankan, saudara. Amin. Dunia melihat. Jangan kita sudah melayani, sudah bawa jiwa, sudah baptis orang, tapi dunia nggak heran, saudara. Ah, dia kan dulu begini, dia kan dulu begini. Yang dulu-dulu, karena belum ada bukti, belum ada perubahan, saudara. Jadi saksi. Sampai waktu saya bagikan apa namanya itu, warta-warta gereja. Ah, ngana betul, so. Orang Manado bilang. Karena mereka tahu kita selain dugem judi, ya kan? Nah, tahu sendiri, komplit satu paket kalau udah dugem judi dan apalagi itu satu paket semua, nggak mungkin nggak. Rokok udah jangan tanya, aduh ilah. Tapi saat dijamah Roh Kudus, segala kuasa di bumi sorga. Amin. Banyak yang bertobat, saudara. Karena di sini murid-murid Yesus sudah almarhum semua. Yudas sudah disepak, udah ditendang, makanya tinggal 11 yang ikut Yesus.
masih berjuang. Tapi pentingnya kisah 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yohanes 14. Yohanes 14. Kita lihat. Yohanes 14 ayat 12. Pelan-pelan ya, yang pintar mencatat. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Zaman Yesus melayani belum ada ekstasi, belum ada kanker, ya kan? Saya pelajari apa sih yang lebih besar? Ternyata kita-kita ini loh. Saya tinggal orang mati bangkit belum. Saya nggak berani. Kalau tahu dia bangkit, saya duluan lari. Tapi kalau kanker seri apa belum? AIDS udah. Lupus, segala macam penyakit. Karena kuasa yang bekerja, saudara. Tuhan pernah pakai saya, harus saya bilang, Tuhan pernah pakai saya, karena saya emang gak ada apa-apa. Karena kuasa itu. Orang lupus jalannya udah ngerayap, saudara. Ibu rumah tangga punya anak 1. Badannya sudah bercak-bercak biru merah. Orang kalau lupus tahu sendiri, nggak ada tenaga, jadi dia jalan ngerayap. Saat Injil diberitakan terima Yesus, dia anaknya empek kuncir yang di Cikarang, saudara. Makanya empek kuncir terima Yesus, nggak ada tutup prakteknya. Yang lucunya empek kuncir itu dia bilang pasiennya banyak pendeta. Saya bilang bukan model kayak kita ini, Pak. Lupus, saudara. Jalan sudah ngerayap. Sembuh. Padahal dia bilang, dokter bilang kamu harus minum obat seumur hidup. Tapi jalannya merayap, saudara. Itu lupus paling gila, bahaya. Kagak ada tenaga. Sembuh, saudara, sampai sekarang dia hidup. Anaknya sampai kuncir. Karena lupus itu kan nggak ada obatnya menurut dunia. Seumur hidup tuh harus minum obat. Cuma supaya nggak sakit. Sembuh mah kagak. Belum kanker-kanker, saudara. Dan segala macam. Udah dibilangin tinggal orang mati bangkit, belum Tuhan taruh ke saya. Seandainya tuh tumpang tangan ke orang mati, saya duluan lari kalau dia bergerak. Nah, ini kita lagi bicara tentang kuasa, saudara. Ponakan suami saya, koma hampir 1 bulan di rumah sakit. Apa itu? Apa tuh di Salemba itu yang masuk ke dalam? Rumah sakit apa, Tamrin apa gitu. Ya. Yang tempat macet, cabang dari Paseban sama ada orang. Ya. Ya. Ponakan suami saya udah koma 1 bulan di ICCU. Suaminya orang Padang, saudara. Ya. Dan lucunya itu anak teman judi saya dulu, termuda di grup judi. Ternyata itu suami saya punya ponakan. Nah, udah 1 bulan koma, terus Tuhan izinkan kita melayani. Ini lagi bicara tentang kuasa. Amin ya. Bukan kesombongan. Gak ada kesombongan di sini. Kita gak ada apa-apa. Saya harus saksikan Bapak. Efesus 1:19. Betapa hebat. Catat. Efesus 1:19. Betapa hebat kuasa bagi mereka yang percaya. Tidak dibilang di situ bagi mereka pendeta hebat. Enggak. Ya. Nah, kita layani, saudara. 1 bulan koma. Namanya Cindy. Begitu ditumpang tangan, saudara, dia bergerak, kaget begini. Dalam posisi kaku gitu. Koma 1 bulan. Dia bergerak. Apa yang terjadi, saudara, berapa waktu kemudian? Sembuh. Walaupun saya lupa kiri atau kanan, masih ditarik-tarik. Sampai sekarang hidup, saudara. Yang saya mau kasih tahu, begitu keluar dari ruangan ICU, sayanya sama suami saya, keluar lift, ada suaminya yang Padang itu. Saya bilang, aduh puji Tuhan, Cindy bergerak. Tahu nggak apa suaminya bilang? Orang Padang, tahu sendiri orang Padang ya, yang belum percaya Yesus.
Apa yang dia bilang begitu saya katakan istrinya itu bergerak saat ditumpangin tangan? Apa dia bilang? Haleluya. Ajaib nggak? Ajaib nggak? Kita nggak injilin dia. Kita nggak injilin dia, saudara. Tapi dia melihat mujizat karena udah sebulan koma kok nggak bergerak. Haleluya. Nah, ada yang unik. Nggak lama kemudian kita diundang acara apa namanya Advent. Mamanya si Cindy ini, saudara suami saya. Terus dia bersaksi, si Cindy ini bersaksi. Anti-anti. Waktu koma, saya lupa semua. Saya nggak ingat lagi. Saya nggak ingat suami, saya nggak ingat. Dia punya anak gadis cantik-cantik. Hanya satu yang dia nggak lupa, saudara. Saudara mau tahu? PIN ATM. Semua dia lupa, anaknya, suami, mamanya. Makanya betapa gilanya itu Mamon. Disarap itu nggak putus, saudara. Suaminya waktu Cindy bersaksi ke saya, suaminya bilang, iya tante, sakit-sakit begitu. Udah transfer belum katanya. Waktu udah keluar rumah sakit, bukan waktu koma. Karena satu-satunya yang dia nggak lupa hanya PIN ATM. Ih, saudara. Gila nggak itu Mamon, itu uang, saudara. Orang tua lupa, suami lupa, anak lupa, semua orang dia lupa. PIN ATM dia ingat. Nah, ini kita lagi bicara tentang seandainya mungkin Tuhan nggak utus saya yang dikasih kuasa. Nggak tahu apa jadinya dia. Berbulan-bulan mungkin koma. Amin. Nah, ini kita lagi bicara kuasa. Kuasa itu penting bagi kita. Saya ulangi. Tadi Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Percaya di sini bukan cuma 50%, saudara. 100%. Nggak ada moga-moga insya Allah. Percaya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang besar. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, kita lihat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kita lanjut. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jelas nggak di sini? Jangan bilang, aduh masa iya sih, mana mungkin. Enggak, saudara. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jelas di sini. Ini lagi bicara tentang kuasa, betapa pentingnya kita diurapi Roh Kudus. Tadi Yohanes 20 bilang, terimalah Roh Kudus. Nah, untuk penutup, karena saya mau sharing, kita kan sudah banyak tahu firman, nanti di sharing boleh bertanya, boleh bersaksi. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Dan untuk kita diurapi Roh Kudus, nggak perlu kita tunggu Benihin, Maurice Rulo, atau Pak Niko, atau siapa yang di Indonesia untuk urapi aku. Gembala saya dulu Silas Bella, terkenal dia, Benihinnya Indonesia. Nggak perlu kita ke rumahnya, urapi dulu aku Pak. Enggak, saudara. Hanya minta. Lukas 11 ayat 13, catat. Lukas 11 ayat 13. Jika Bapamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga memberikan Roh Kudus bagi mereka yang memintanya. Stop minta jodoh, stop minta berkat, stop minta rumah, stop minta mobil, stop minta segala macam. Minta Roh Kudus. Orang Manado bilang, so ada. Emang, kita semua yang percaya ada Roh Kudus. Karena itu tanda meterai bahwa kita, saat kita percaya, Alkitab katakan,
ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kan meterai. Tetapi orang Manado ini kan resek sekali kalau tanpa kuasa Roh Kudus mereka nggak bakal percaya firman. Takarannya beda bagi mereka yang harus penuh kayak ini. Kenapa air itu dilambangkan Roh Kudus ya? Di dalam Yehezkiel 36, aku mencurahkan air untuk mentahirkan. Nah, air itu Roh Kudus. Nah, lihat di sini. Ini kan aqua ya. Lihat tuh, Roh Kudusnya cuma segini. Sisanya itu pikiran iblis. Masa iya sih, mana mungkin? Judi nggak apa-apa sekali-sekali. Yang penting nggak nembak. Yang penting nggak keluar uang. Aduh, ini pikiran iblis. Nah, yang tadi saya bacakan Lukas 11 ayat 13. Stop minta segala macam. Minta Roh Kudus bagi mereka yang meminta. Ini yang kita minta dipenuhi. Penuhi. Sampai penuh. Kalau ini Roh Kudusnya cuma segini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain kita. Karena masih pikiran iblis mau lebih kuat, mau perintah kita. Itu yang kita minta. Penuhiku. Penuhiku. Dengan minyak baru. Dengan urapan baru. Urapilah kami dengan minyak baru. Jangan pakai minyak jelantah, saudara. Jangan pakai urapan bekas. Butuh urapan baru. Saudara, tadi saya bangun tidur itu, saya nggak biasa Senin bangun itu pagi-pagi. Udah gitu yang biasa setel baker itu bukan saya, suami saya. Jangankan dia, mata saya lengket banget. Saya cuma bilang, Roh Kudus berikan aku kekuatan. Merem-merem bikin kopi ke dapur, saudara. Kopi susu, belum habis. Ditolak pakai air, karena mata belum bisa melek. Sudah dibasahin. Karena tubuh kita ini kan lemah, amin. Tapi saya minta Roh Kudus berikan aku kekuatan. Saya pembicara di Zoom perdana. Hope of Glory. Jangan sampai saya tidak bisa berkata-kata. Dan puji Tuhan, saudara. Saat Pastor Untung dia bawa kuasamu memulihkanku. Kuasa Tuhan kita perlu. Kita butuh kuasa. Saudara banyak uang tanpa kuasa juga saudara stres. Saudara banyak uang orang pinjam gak bayar. Saudara banyak uang pusing. Ya kan? Miliki Roh Kudus. Miliki Roh Kudus. Penuhi hidupmu dengan Roh Kudus. Maka persoalan sebesar apapun itu jadi kecil. Karena Roh Kudus membuat rohnya besar di depan kita. Yang gak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Amin ya, saya akan berdoa untuk firman. Sisanya saya mau sharing. Karena ini banyak hamba Tuhan yang luar biasa dan punya kesaksian. Saya nggak apa-apa untuk sharing. Saya percaya tentang kuasa Tuhan sudah ditaburkan, sudah dikumandangkan. Tinggal kita sharing. Saya akan berdoa untuk firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Luar biasa. Firman Tuhan kelihatannya sederhana. Tetapi itu kunci bagi setiap kita. Sekolah Alkitab atau tidak sekolah itu tidak membuat kami kudus, tapi yang membuat kami kudus adalah Roh Kudus. Sesuai 1 Petrus 1 ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 2 kita sudah dipilih, dikuduskan oleh Roh dan untuk supaya taat kepada Yesus Kristus, yaitu taat kepada firman dan menerima percikan darahnya. Terima kasih buat perdana Hope of Glory. Mari urapi grup ini Tuhan, Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang lapar dan haus. Dan yang Engkau lihat bukan berapa banyak jiwa yang kami bawa, tapi Engkau melihat berapa kudusnya, betapa salehnya kami hidup. Amin. Karena kami adalah mempelai-mempelai-Mu, kami tidak bercacat bernoda. Mari Roh Kudus, kudus-kuduskan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dan pasti kami akan membawa jiwa bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, syukur, keagungan. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke host. Haleluya. Iya, seberapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Bisa lambaikan tangan. Terima kasih Tuhan memberkati hambanya yang sudah memberikan kekuatan buat kita semua yang hadir pastor sepagi hari Untung ini. sobat silat. Betapa hebat kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu kita mau
dalam hidup kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan sharing kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu yang berbagi atau menanggapi kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saya persilahkan. Ada yang mulai hand raise duluan. Iya, silahkan Bapak Ibu. Ini kesempatan yang baik kita ketemu dengan hambanya yang luar biasa dengan kesaksiannya yang hebat. Dan kuasa Tuhan luar Tuhan itu biasa. bekerja hebat. Haleluya. Silakan Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, Pastor. Pagi, ini suaranya saya kenal ini. Lanjut. Nah, Lanjut. Dalam Matius 28 ayat 18 dan 19 ya. kan dibilang, "Gila, jadikan semua bangsa muridku." Tapi Iya. ini sedangkan di dalam Matius 10 ayat 5 sampai 7 dibilang jangan menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain, tapi pergi untuk mencari domba-domba yang hilang. Itu maksudnya gimana? Kok jangan pergi, jangan menyimpang, tapi lebih dahulu kita harus cari domba-domba yang hilang. Padahal Tuhan bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Terima kasih, Pastor. Iya, kita sekarang lagi bicara tentang kuasa, ya. Ya. Kalau kita mau lihat yang kayak gitu pusing. Betul? Betul, Ya. Mbak? Ya. Apa yang kita dapat pagi hari ini itu yang kita tanamkan. Karena kalau kita masih mau bicara bangsa Israel yang pusing, ya, kita jangan bersejarah, jangan. Nggak usah, kita udah tidak, bukan waktunya lagi untuk meneliti, saudara. Amin ya. Setuju ya? Kita butuh kuasa. Kalau kita mau pusingin tadi yang tentang Matius 10 itu pusing, ya. Nanti apa yang ditaburkan tadi nanti buyar ya. Jadi kita rekam apa yang Tuhan sudah sampaikan tadi. Kita sangat membutuhkan kuasa, ya. Nggak usah mau cari. Kalau singkat cerita sesuai apa yang Ibu tanya tadi, aduh Ila. Kita mau tangkap satu jiwa aja yang ada di sekitar kita, kalau tanpa kuasa susah banget. Ya, apalagi mau yang seperti tadi itu, aduh. Amin ya sayang. Semangat. Ya, miliki kuasa. Bawa aja jiwa yang kita lihat, nggak usah pusingin dengan yang Matius 10. Bener nggak? Siapa yang setuju? Ya. Suatu kalau kita kuasa aja. Ibu bertanya kalau ikut seminar boleh deh. Itu pakar-pakar banyak. Saya cuma tahu tentang kuasa. Amin, Bu. Mantap. Danke. Oke, thank you well. God Baik. bless. Masih ada yang lainnya? Dipersilahkan. Pak Andre tadi. Oke, silakan Pak Andre. Udah lama saya nggak lihat dia nih. Selamat pagi. Bisa dengar ya? Pagi. Ya, alright. Oke. Makasih Bu Silvi atas firman-Nya pagi ini ya. Ya, sepertinya menyentak kita semua ya. Hari ini power belongs to Jesus, not to your problem. Ya, Matius 28. Ya, terima kasih dari firman-Nya selalu diingatkan karena memang kita itu selalu iblis selalu menyerang kita kan, seperti singa yang mengaum-ngaum. Memang kan harus kita saling mengingatkan kan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kita semua bahwa Yesus punya otoritas penuh ya, full authority atas seluruh ciptaan. Jadi kuasanya bukan hanya terbatas di surga, ya toh, tapi juga di bumi. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kendali dan otoritas Kristus. Ya. Amin. Terima kasih bahwa inilah kita semua selalu diafirmasi ya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita di dunia dan segala sesuatu, karena kuasanya menjamin setiap kita ya, bahwa janji dan misi yang Ia berikan kepada kita semua ya tidak akan pernah gagal ya. Kita tidak berjalan sendirian kan ya. Inilah pentingnya kita diingatkan oleh firman yang disampaikan oleh Bu Silvi itu, pendek tapi cukup ya, menohok ya, keren ya, saya suka ini. Nah, nggak usah panjang-panjang dan temanya itu nggak usah ribet-ribet. Yang
melayang-layang ya, seolah-olah nggak menapak, kakinya nggak menapak di bumi. Ini tema sederhana, ya nggak? Ya, semua orang sudah pernah baca, sudah. Tapi masalahnya, apakah kita mau mendalami atau enggak? Nah, ini ditegur, kita semua ditegur ya. Oke, Pak Oleh Untung. Sylvie, ya, Oke, bahwa Pak Untung, seringkali silakan. ya kita hidup Selamat kan, melayani. ya seolah-olah kuasa dunia itu lebih besar daripada kuasa Yesus ya. Karena apa? Kita mudah takut, khawatir, atau lebih percaya pada kekuatan manusia. Kan? Ini kan disampaikan oleh Bu Sylvie tadi jelas ya. Jadi kadang kita enggan atau taat, bahkan mengabaikan amanat agung. Jadi amanat agung itu ditinggalkan di belakang kita, gitu, di belakang kita. Yang di depan apa? Ya mungkin kuasa dunia inilah. Karena merasa nggak sanggup Bu Sylvie kalau saya menjalankan amanat agung itu seolah-olah itu saran, himbauan untuk undangan. Itu perintah. Itu ya disinilah. Jadi kita harus punya komitmen ya. Saya harus mau percaya bahwa kuasa Yesus lebih besar daripada masalah kuasa gelap ataupun segala macam ketakutan. Saya harus punya komitmen untuk terus melayani, mengabarkan Injil dengan keberanian karena Yesus yang berkuasa itu menyertai saya semua. Ya. Amin. Dalam ketaatan, bukan dalam ketakutan. Ya. Yes. Pesan moralnya dari Ibu Sylvie ini kita diingatkan selalu ya bahwa kuasa Kristus itu bukan sekedar untuk ditakuti, tapi untuk memberi kita jaminan, garansi, keberanian dan arah hidup. Ya. Jadi semua orang harus menyadari bahwa Yesus itu berkuasa untuk supaya kita menjalani hidup dengan damai, tidak gampang goyah ya, tidak perlu banyak pertanyaan apalagi karena sudah ada jaminan kan. Mari kita terus melangkah dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Bu Sylvie atas firman-Nya selalu mengingatkan kita ya. Jadi percayalah hidup ini penuh dengan ketidakpastian, saya tahu. Tapi satu hal yang pasti, Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Amin. Terima kasih Bu Sylvie, Tuhan berkati. Ya. Amin. Thank you Pak Andre, semangat. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Andre buat pencerahannya. Mungkin ada tanggapan dari hambanya. Cukup, itu luar biasa. Oh cukup, oke. Baik, masih ada kesempatan ya Bapak Ibu, selagi Tuhan masih memberikan kita waktu. It's okay. Masih ada yang mau sharing atau bertanya, berbagi pengalaman. Iya. Ya, saya Bu Christine boleh. Iya, siap Bu Ance, silakan. Terima kasih Pastor Sylvie atas tema ya pagi hari ini, kuasa. Ya. Bapak Ibu, saya menyaksikan ini pengalaman rohani pertama kali di saat usia remaja saya. Nah, ya, waktu itu kami ikut kayak sekarang dibilang retreat ya. Waktu itu dibilang KKR remaja, pemuda dan remaja. Itu waktu itu bikin di Tumohon, ya. Nah, kemudian ketika kami pergi itu dari kampung saya ada beberapa remaja termasuk saya. Singkat cerita, KKR itu 3 hari setelah selesai. Kami sama kakak-kakak rohani waktu itu, ya, mahasiswa di Unsrat, mereka suruh praktek iman, pergi, kan sudah terima kuasa katanya gitu kan, disuruh pergi kami itu Bapak Ibu ke rumah sakit Bethesda, di situ ada rumah sakit Bethesda. Kemudian tidak semua mau pergi. Saya pergi, jadi kami diutus bertiga. Pergi jadi sudah izin tentunya, singkat cerita di rumah sakit itu kami masuk. Dan kami lakukan, kami berdoa, kemudian tumpangkan tangan. Sudah tidak tahu apa yang didoain ya Bapak Ibu. Yang inti doa itu kita minta kesembuhan. Jadi doa kesembuhan bagi tentunya yang sah. Dan di situ orang-orang tua
Dan puji Tuhan, ya kami ya bayangin aja usia belasan loh Bapak Ibu waktu itu. Tapi mau ada tindakan. Jadi ketika kita sudah terima, maka kita harus bertindak. Amen. Dan sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kuasa itu tetap ada. Kenapa saya bilang? Bukan tidak terjatuh, bahkan terjatuh, terbeguling orang Manado bilang. Itu hidup saya. Namun tangan Tuhan yang perkasa itu, yang hebat itu, yang luar biasa itu, saya dirampas. Saya bilang kenapa dirampas? Kalau saja saya tidak ada kuasa dari Tuhan, saya menghidupi ketika saya sadar Tuhan. Jadi waktu itu saya mengalami ya perjalanan yang wow, secara manusia nggak sanggup. Saya pendek-pendek aja ceritanya ya Bapak Ibu. Kalau mau bikin jadi satu film. Saya itu dibawa ke rumah sakit dipikir apa? Sudah narkoba. Karena saat itu sepertinya saya sudah kehilangan kesadaran. Kalau saya tutup mata, saya melihat semua tubuh saya ini jadi kecil. Jadi kecil. Dan berikutnya kalau saya tutup mata sepertinya semua perabot rumah itu dalam rumah saya itu mau menerkam saya. Tapi apa? Di saat di lembah yang kelam itu, gelap itu, saya bilang, Tuhan, saya tahu Engkau ada. Saya tidak mau. Ya, saya dirampas oleh iblis. Saya kembali ke jalanmu. Dan puji Tuhan. Itu saya sudah dikasih obat Bapak Ibu. Itu pil yang sangat kecil. Saya angkat dalam nama Yesus. Saya tidak mau tergantung dengan barang kecil ini. Yang ternyata itu obat yang kalau sudah minum itu kita akan ketergantungan. Dan saya dapat tidur nyenyak. Dan itu inti cerita tangan Tuhan kepada orang-orang yang sudah pernah diberi kuasa. Sekalipun engkau jatuh, engkau tidak akan tergeletak. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih. Mengingat kembali, kuasa itu ada. Haleluya. Hati kita orang percaya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya Ibu Ance. Mari Bapak Ibu, kita akan praktekkan kuasa itu setiap hari dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya Roh Kudus itu memberikan kepekaan buat kita ketika seperti Ibu Ance tadi bilang, ketika kita jatuh tidak akan sampai tergeletak. Ya, puji Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk kita tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Masih ada kesempatan. Silakan Ibu Noni. Ya Kak, sudah buka mic. Bagaimana? Terima kasih Pastor Christine sudah memberi kesempatan. Selamat pagi Pastor Silvi Karawan. Ini judulnya adalah kuasa tema. Jadi di dalam Matius 28 ayat 16, perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Di ayat 18 singkatnya, Yesus mendekatkan kepada murid, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan. Jadi saya punya pengalaman untuk saksi nyata. Di saat saya masih bekerja, tiba-tiba ada pasien Muslim sudah terminal kanker tenggorokan, tapi dia Muslim, karyawan Pertamina. Dan saya tidak tahu, tiba-tiba cleaning service, saya di lantai 3, pasiennya lantai 2. Dia lari-lari, bu katanya. Ada orang keluarga pasien nyari di lantai 2. Ada apa ya? Tidak tahu, dia cuma cari orang Kristen. Saya tahu Bu Noni kan Kristen. Oh iya, saya pamit sama teman-teman yang di lantai 3 itu, saya turun sebentar ya di bawah. Terus saya masuk, di kamar berapa Dek? Di kamar ini. Oh saya ketok pintu, selamat pagi Bu. Oh iya,
Ibu siapa ini katanya. Saya ibu yang ibu suruh cleaning service ini ya. Oh iya. Bu, maaf saya tanya ya. Kalau orang Kristen itu kan katanya ada doa yang untuk bisa orang mati katanya. Wah, aku bilang, aduh, enggak ada begitu Bu, kalau Kristen. Saya bilang begitu. Iya, kata Bapak, bukan kata Bapak, saya pernah dengar kalau orang Kristen mau minta meninggal, orang mau meninggal, panggil aja orang Kristen. Saya bilang, Bu, kalau orang mau meninggal dengan tidak itu kuasa Tuhan. Saya orang Kristen ya Bu ya. Kenapa Ibu panggil saya? Kan Bapak Muslim sama Ibu. Nggak apa-apa, soalnya maaf ya Bu ya. Kasihan Bapak. Dari dokter sih sudah terminal, cuman saya nggak bisa bawa pulang. Karena kan ada alat, ada selang segala macam. Saya nggak mau kalau masih hidup bawa pulang di rumah. Karena dia Pertamina jadi bebas terserah mau 2 bulan, nggak ada suruh pulang-pulang. Jadi mungkin dia merasa bukan mau bilang bosan, saya nggak tahu hatinya. Terus saya bilang, Ibu mohon maaf saya kalau Ibu panggil, saya pasti doakan secara Kristen. Iya Bu, enggak apa-apa, silakan. Ya sudah buka hati ya, cuman Bapak enggak sadar. Saya bilang, tapi pasti Ibu sudah undang saya, walaupun dia enggak sadar, enggak apa-apa. Tuhan Yesus saya yang gerakkan. Terus berjalannya waktu, kita ya sama-sama dia tunduk kepala, cuman pasien enggak sadar, saya tetap doakan. Sementara sedang berdoa, tiba-tiba dokter mau visite. Artinya dokter mau berkunjung, mau lihat pasien itu. Nah itu kan dokter Muslim. Jadi saya nggak tahu, saya tetap berdoa kan di depan keluarga ibu itu. Dokter menunggu dan mendengar doa saya. Saya nggak mungkin kan sedang tutup mata terus mau noleh ke belakang. Saya tetap aja lanjut sampai selesai. Singkat cerita, saya langsung gugup takut karena kan sangat jadi sarah di dalam rumah sakit. Kalau orang Kristen mendoakan orang Muslim, pasti kan saya dipanggil, ditanyain. Kita sudah bilang kan kalau orang mendoakan orang yang Muslim, kita pasti dipanggil sama direktur untuk ya pokoknya dianggap sarah. Ya sudah, saya tunduk pamit, bilang Ibu, silakan. Aduh, saya di luar pintu sudah berdoa Tuhan, jangan sampai saya jadi perkara. Ini kan ada saksi dokter Muslim mau nyata, mau periksa pasien itu, terus saya Kristen mendoakan semua, dia dengar semua yang saya katakan. Sudah, saya pergi, sudah kembali ke atas, lantai 3. Dengan catatan, wah sudah tunggu-tunggu panggilan. Karena pengalaman ya ada namanya Dr. Alex Leleng Boto, dia kasihan mau operasi, bukan mendoakan si pasien supaya Islam, tetapi dia dibuat laporan bahwa dokter Kristen mendoakan orang-orang Muslim supaya ikut jadi Kristen. Padahal dokter itu hanya mendoakan kerja tangannya biar ada hikmat, tidak ada kesalahan dalam dia melakukan operasi. Tapi namanya perawat loh yang melapor. Namanya orang-orang sirik, dia lapor ke direktur bahwa Dokter Alex mendoakan pasien yang padahal Muslim. Ya udah, dipanggil Dokter Alex, datang setengah masjid, di samping rumah sakit ada masjid, bikin sarah. Jadi saya trauma di situ bahwa saya akan dipanggil lagi kedua kali ini orang Kristen doain yang Muslim. Jadi saya sudah pasrah, kalau nanti dipecat ya udah, enggak apa-apa. Tapi sesudah di muka pintu, sesudah saya doakan itu, saya minta Tuhan beri hikmat untuk saya niatnya baik. Singkat cerita, ya sudah. Sampai berapa lama saya diam-diam, tidak ada panggilan tuh, tidak ada. Tetapi besoknya, saya pas mau kerja pagi, saya bilang, loh, saya kan intip-intip, ingin tahu juga kondisi pasien bagaimana ya. Saya lantai 2, yang di lantai sini, di kamar ini, ya. Oh, sudah pergi, Kak, 7:30. Besoknya. Aku bilang, saya bukan memuji diri saya sendiri, bukan, tidak. Tetapi saya pada waktu itu masih 0, masih kosong, tetapi sakit buka hati dan mengundang Tuhan, maka Tuhan ikut berperkara seperti yang di dalam ayat ini, aku akan menyertai kamu. Kata Alkitab, ini bukan kata saya. Nah, di situ Roh Kudus mungkin, jangan mungkin ya, Roh Kudus bekerja karena dari bukan sekolah pendeta juga, kata Pastor Silvi kan enggak sekolah pendeta pun kalau Tuhan mau pakai ya Tuhan yang beri Roh Kudus dan menyertai. Ya puji Tuhan, besoknya saya lihat kamarnya kosong, ya itu aja kesaksian bahwa kita buka hati. Ini ada Kak Mariati, itu di ruang maut.
Terima kasih. Iya, salam. Salam Ya. Noni. Salam semuanya. Iya. Bu Noni, pasien yang Ibu doakan itu bagaimana ya setelah koma? Kenapa? Pasien yang setelah Ibu doakan. Iya, meninggal besoknya. Oh, Setengah 8. Saya kan ya, sambil ya. saya pasti monitor juga bagaimana ya kondisinya bagaimana. Jadi pas saya mau turun kerja, kami kan masuk jam 7 lewat. Saya tanya, pasien yang di kamar ini mana ya Dek ya, yang rawat. Oh sudah meninggal Bu, setengah 8 katanya. Oh, ya, saya enggak bilang saya doain. Ya, saya kan dalam hati aja mau cari tahu. Di Mawar lantai. Saya Ibu Bidan. Ibu, iya, Bapak Ibu, ayo kita praktekkan terus, kita demonstrasikan kuasa doa itu luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Ibu dari pasien yang sangat memberkati mendoakan kuasa doa itu. Putus-putus Bu Christine. Oh ya, Mic tadi putus-putus. Biasanya keluar Oke. dulu baru masuk. Keluar dulu baru masuk. Ini saya matikan video call-nya. Oh iya. Masih putus-putus. Jelas. Enggak. Oke. Ini malah Oke. bagus. Oke. Iya. Iya, jaringan mungkin Ibu Balikpapan ini setelah hujan bukan main. Iya, Iya. masih ada satu lagi Bapak Ibu Iya, yang masih salam. mau bersharing. Salam. Kak Mat- Bu Mariati, selamat pagi. Ya. Kedengaran nggak Iya, suaraku? silakan Ibu Mariati. Kedengaran. Kedengaran. Oh iya, Iya. terima kasih. Saya mau bersaksi untuk semua kita sesuai firman tadi bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa. Di dalam kita ada kuasa ya, kuasa yang Tuhan berikan. Saya mau kesaksian bahwa saya sama Noni ini satu rumah sakit. Noni ini pernah sakit kanker payudara ya Noni, waktu itu ya. Tahun berapa itu Noni? Masih kami sama-sama kerja. Dia CA Mame. Waktu itu sudah berobat kayaknya dalam terapi bolak-balik ke RSPP kalau nggak salah. Waktu itu saya dipanggil sama Noni. Kak, tolong kita berdoa untuk saya supaya saya dapat kesembuhan. Ya saya nggak juga terlalu percaya sampai 100% bahwa betul-betul doa saya itu memulihkan, menyembuhkan dia. Dan kami berdoa dan saya pegang di tempat di mana sakitnya. Kami sepakat berdoa berdua itu di ruang nurse station pagi-pagi ya kalau tidak salah ya Noni ya. Baru habis itu ya udah kita berserah berdoa. Dan kuasa Tuhan itu nyata. Sampai sekarang kan Ibu Noni sehat toh? Puji Tuhan. Itu memang kuasa Tuhan tuh ada. Haleluya. Iya, jadi dia sehat. Tuhan. Dan lagi kesaksian, saya ini sudah kanker juga. Habis Noni itu saya mengalami CA kolon ya. 2022 saya dioperasi dan menjalani kemo selama 12 kali. Rambut saya ini rontok, saya sempat pakai wig selama setahun lebih ya, ibu-ibu. Yang namanya kemo itu luar biasa sakitnya. Saya itu 4 hari ya. Menjalani terapi itu setiap 2 minggu, terus masuk rumah sakit itu selama 4 hari, mulai dari botol pertama sampai yang kelima. Itu rasanya sangat-sangat tersiksa di situ. Ya mungkin orang yang belum pernah mengalaminya atau yang sudah pernah sudah tahu gitu gimana sakitnya. Obat kemo itu masuk sehingga saya 8 hari setelah keluar rumah sakit itu enggak bisa bergerak, rasanya lemas, tidak bisa masuk makanan, seperti itu selama 6 bulan gitu ya, karena tiap 2 minggu ya di kemonya itu. Terus tetapi selalu teman-teman saya termasuk
Bu Arianca dan grup kami pendoa juga, dan kawan-kawan kami yang lain, dan juga dari pendeta saya juga, dan dari teman-teman semua juga mendoakan saya, dan saya juga berdoa. Waktu saya kesakitan itu, saya kadang-kadang sendiri, karena anak saya kan kerja dari pagi sampai malam gitu kan, di rumah sakit juga ya dokter. Baru saya tuh sendiri, karena asisten cuma sebentar-sebentar ada waktu itu. Nah, itu saya muntah-muntah luar biasa, keringat dingin besar-besar, kadang-kadang kerongkongan saya kecekik rasanya, seperti, nggak bisa napas ya. Itu pengalaman saya ya ibu-ibu, bapak-bapak semua, karena sudah saya mengalaminya. Tapi selama itu saya tidak pernah menyalahkan Tuhan, saya cuma berterima kasih bahwa saya boleh mengalami semua itu. Dan saya percaya itu atas izin Tuhan, dan saya sakit itu adalah untuk menyaksikan kuasa Tuhan bisa menyembuhkan kita orang percaya. Dan sampai hari ini, 2022 September selesai. Sekarang 2025, rambut saya sudah tumbuh dan berapa kali dipotong, dan saya sehat. Jadi selama saya sakit itu saya percaya bahwa saya pasti disembuhkan Tuhan. Kalau apapun itu, tapi dari awal waktu saya panggil Pak Pendeta sama ibunya mendoakan ke saya merasakan dari awal, karena bilang pendetanya, "Nggak usah takut Bu, Ibu nggak apa-apa. Hanya Ibu sakit untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan untuk semua orang." Amin. Ya, jadi semua itu atas izin Tuhan untuk menyatakan seperti khotbah Ibu tadi bahwa di dalam Yesus ada kuasa. Saya sembuh, saya pulih, dan bahkan dari teman-teman yang Muslim juga bertanya, atau yang lain juga, coba tanya Ibu Mariati itu, dia sudah pengalaman bagaimana, ternyata dia sembuh gitu. Ya tidak ada yang membuat sembuh selain kuasa Tuhan Yesus dan iman percaya kita kepada Dia. Dan kita jangan mengeluh, dan kita tetap bersyukur. Selama saya di rumah sakit, walaupun anak saya tidak selalu bisa nunggu saya hanya sendirian. Kadang saya pergi ke rumah sakit, karena saya pakai, waktu itu saya nggak menggunakan yang di Pertamina, saya pakai BPJS, jadi agak dekat rumah. Jadi kalau saya pergi ke sana, ditanya sama perawat, "Siapa yang antar Bu?" "Grab." Begitu sudah pulang, "Siapa yang jemput Bu?" "Grab." Karena anak saya cuma satu di sini, dan dia nggak bisa antar jemput saya, juga menantu saya. Jadi saya ada optimis, ada kekuatan di dalam Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan memberikan kesembuhan, saya pasti sembuh. Dan dari awal, sakit bagaimanapun yang saya rasakan, saya tetap berterima kasih kepada Tuhan, dan saya bawa dalam sukacita, di mana teman-teman saya semua, baik yang Kristen maupun yang Muslim, selalu mensupport saya melalui WA, walaupun saya kesakitan sedang diimpus, itu saya bawa ketawa. Karena firman-Nya berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saya pegang semua itu. Dan puji Tuhan, singkat cerita, saya sudah sembuh dan saya sudah pulih. Kuasa Tuhan nyata bagiku dan juga bagi Noni, ya, junior Noni. Saya sangat berhubungan dengan khotbah Ibu Pendeta pada pagi yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati kesaksian kuasa doa. Kalau Ibu Mariati kan anaknya cuma 2. Jadi betul-betul hidupnya lansia sekarang ini betul-betul memang mandiri dan hatinya selalu bahagia. Anaknya dokter spesialis, menantunya dokter juga. Baru satunya lagi di Jerman. Jadi betul-betul ibu ini masa tua memang harus mandiri, gembira, segalanya. Tapi dalam kondisi begini dia memang dekat sama Tuhan, hanya Tuhan yang menghibur dia. Segalanya punya. Kan kalau dalam kondisi kesendirian, dan Tuhan sudah selesailah beliau. Tapi Tuhan yang mengasihi dia. Terima kasih. Boleh saya tambah sedikit. Saya ini mau 73 tahun dan saya sendiri di rumah. Di rumah, karena saya di rumah. Jadi saya mandiri gitu. Saya nggak mau punya asisten karena saya masih kuat menurut saya.
Itu karena Amin. saya tahu ada Tuhan Yesus bersama saya. Iya, Itu aja. Amin. Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, ya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, Luar lanjut. biasa. Kesaksian-kesaksian yang menyatakan bagaimana menerima kuasa doa itu. Wow, haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan lewat sharing firman Tuhan Puji pagi hari Tuhan. ini. Haleluya, luar biasa. Iya, bagaimana Pastor Sylvie masih mau tanggapan atau pesan-pesan moral untuk pagi hari ini? Ya, saya cuma mau melengkapi Ibu Mariati tadi. Iya. Kalau dia sih lebih dahsyat lagi karena dia kan ibarat kata termasuk jemaat biasa, tapi ada kuasa, Iya. ya. Wow. Iya. Ya. Iya. Amin. Saya mau saksikan sedikit, saya minta mungkin 1-2 menit, ya. Iya, silakan. Saya lupa sih ya, kalau nggak salah mereka dari Balikpapan karena dia Pertamina orang Manado, tinggal di Sunter di Jakarta dan dia saya belum lama bertobat tahun 2001 atau 2002 ya, dia kena ginjal atau apa ya di rumah sakit, saya lupa. Nah, mereka itu mereka sudah pada lansia waktu itu ya, lebih tua dari saya, udah senior, udah pensiun, tapi mereka dari Balikpapan. Cuma saya lupa nama marganya, orang Manado. Rumahnya di Sunter, dia punya penyakit apa dan anaknya dokter di airport Manado, Samratulangi. Mereka singkat cerita mereka tuh kuliah di Jerman apa di Belanda, jadi pacarannya mereka di sana. Yang saya mau ceritakan, waktu itu saya ditelepon sama anak rohani saya, Bu Silvi, kita mau doain orang yang sakit ginjal, kalau nggak salah ginjal. Nah, kalau saya baru bertobat, jujur takutnya ada. Aduh, saya bilang jangan saya dong. Karena baru mulai belajar melayani, walaupun sudah ada kuasa. Makanya saya salut Ibu Mariati. Ya. Makasih. Makasih. Makanya kenapa saya harus ngomong? Kenapa saya diingatkan soalnya ya? Saya mau tolak karena saya nggak berani. Aduh, ginjal, ya kan? Tapi karena anak rohani saya yang saya sedang bina, yang punya kafe di Priuk itu, ayo dong Bu, katanya. Dengan keberanian Roh Kudus mau nggak mau saya pergi ya di rumah sakit itu. Singkat cerita, apa yang Roh Kudus sampaikan ke saya dengan kuat kuasa Roh Kudus, akhirnya saya bawakan itu kasih dari surga memenuhi tempat ini. Mereka berpelukan, ngomong bahasa Belanda, gitu. Saya juga kagak ngerti. Pelukan karena waktu Roh Kudus turun. Saudara, apa yang terjadi yang saya mau cerita? Kalau Ibu Mariati kan doain Bu Noni hidup, ya kan? Bu Mariati hidup. Yang saya mau cerita, selesai saya doa 2 hari apa 3 hari kemudian meninggal saudara. Saya ditelepon tengah malam jam 2 sama anak rohani saya. Bu Silvi, tutoranda doakan mati. Begitu polosnya tengah malam. Saya jadi ketakutan. Loh, kenapa saya doakan mati gitu kan? Karena saya belum dewasa rohani, baru belajar melayani dengan kuasa ya. Makanya saya bilang Bu Mariati ini hebat. Mendoakan Bu Noni sembuh, dia juga bergumul dan sembuh. Dan tadi sudah mendengar kesaksian. Nah, saya mau lanjut cerita. Pakai ngajak lagi. Ayo Bu, si yang ngajak saya rumahnya di Priuk, saya di Pramuka. Jenazahnya di Sunter, karena rumahnya di Sunter. Ya. Yuk Bu, saya jemput ya jam 10. Hah? Saya kan lagi keadaan takut, didoain mati, kok saya mau dijemput datang di rumah dukanya gitu kan. Jujur, ini saya mau cerita. Tapi masa saya mau tolak, dia mau jemput untuk melayat. Dijemputlah saya. Sampai di rumah duka sudah ada tenda segala, orang kaya saudara ya. Nah, saya bilang sama si yang ngajak saya, kamu aja yang masuk. Karena ada rasa intimidasi, kok saya doakan mati gitu kan. Tahu nggak apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena saya nggak masuk, itu ibu, istrinya yang meninggal, datang keluar peluk saya. Aduh Ibu Pendeta, pertama sekali saya disebut pendeta. Namanya juga baru mulai melayani, belum dapat surat penginjil, belum dapat titel apa-apa. Pertama kali disebut saya pendeta ya dia, istri dari almarhum.
Aduh, Ibu Pendeta Selfie, dia peluk, dia cerita katanya sejak saya layani sampai putus napas, dorang baku sayang, terus pelukan, terus saling mengampuni, saling memaaf. Wih, saya jadi gede kepala, Bapak Ibu. Wow, ternyata. Amin ya. Ngerti ya, saya saksikan ini. Iya. Amin. Ternyata cara pikir saya dengan apa yang terjadi sangat berlawanan. Saya ketakutan. Saya doa kok mati. Sembari istrinya datang peluk, berterima kasih, bersyukur, terima kasih Bu Pendeta Selfie. Dari mulai Ibu doakan sampai habis napas saya berpelukan, saling mengampuni. Dahsyat nggak saudara? Dahsyat nggak? Tapi di pihak saya ketakutan saudara. Padahal urapan ada, tapi roh manusiawi saya, apalagi baru belajar tumpang tangan. Belum pernah saya melayani sakit seperti itu. Biasa cuma mungkin sakit demam atau apa. Yang tadinya saya mau tolak. Nah ini contoh. Ya, pikiran kita dengan pikiran Tuhan sangat berbeda. Saya tadi lagi mendengar kesaksian Ibu Mariati mendoakan Bu Noni. Saya baru tahu juga kalau dia pernah begitu. Saya teringat saya melayani orang itu. Yang ternyata memang kuasa Tuhan itu beda banget cara pikir kita, saudara. Jadi saya mau kasih tahu, kalau kayak Bu Nuan kalian di rumah sakit, kalau saudara doain mati itu luar biasa. Tadinya mau ke neraka, akhirnya masuk surga. Ya kan? Rupanya saling mengampuni. Ini ibu ganteng tuh bapaknya ganteng, udah kaya ganteng lagi tuh. Mereka bicara bahasa Belanda peluk-pelukan waktu saya melayani, dan ternyata saya percaya dia masuk surga. Mungkin waktu belum saling mengampuni itu mungkin karena kegantengan, mungkin banyak cewek antri itu banyak doi ya kan. Nah ini dia. Perlunya kita melayani dengan kuasa. Bu Arianca ketawa. Yo, toh tantu kok banyak antri cewek-cewek, gagah tuh Bapak. Jadi kata mereka saling memaafkan. Jadi tadinya kalau mungkin Tuhan gak utus saya, mungkin masuk neraka nih Bapak, terlalu banyak dosa. Iya kan? Tapi karena mereka saling mengampuni, jadi dia walaupun ginjal mati dengan ginjal, tapi dia masuk surga. Terima kasih Ibu Maria, saya diingatkan pelayanan saya itu tahun 2000 saya belum apa, baru belajar melayani tapi kuasa. Tuhan berkati, saya kembalikan kepada host. Amin. Saling luar biasa, Bapak Ibu Tuhan. Ayo, mari kita maksimalkan dalam pandangan kita. Tuhan itu dahsyat sekali, luar biasa. Iya, baik. Terima kasih hamba yang sebetulnya ini. Putuskan suaranya. Kita semua diberkati Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas kita pagi hari ini. Baik, ada pengumuman Pak Gindo atau Ibu Arianca? Oh iya, terima kasih. Ya, persilakan. Kesempatan